Fauzan Azim. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari, ini banyak banget ternyata yang masuk ke SMS saya terkait pernikahan tadi. Tadi salah satu beberapa pertanyaan pun ada pertanyaan yang saya wakilkan gitu ya. Ini mungkin untuk Ustadz Happy. Bagaimana proses mencari calon yang paling barokah? Apakah harus melalui ta'aruf? Sementara zaman sahabat terlihat sahabat langsung melamar dan tidak ada ta'aruf. Mohon penjelasannya Ustadz. Pada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat ya, dan harus meyakini bahwa setiap orang ya, sudah ada pasangannya masing-masing ya. Sudah ada takdirnya di Lauhil Mahfuz ya. Si fulan pasangannya si fulana ya. Masalahnya ini serius ya, pakai ain nih, padahal aslinya enggak Ustaz ya. Masalahnya adalah kita enggak tahu ya, siapa pasangan kita ya. Nah, disitulah kemudian kita ikhtiar ya. Ikhtiar melakukan usaha yang terbaik untuk kita. Dan kemudian ya dari situ kemudian maka dari dulu misalnya ini sebagai sharing pengalaman saja mungkin yang saya lakukan adalah mempersiapkan gitu kan ya, jadi mempersiapkan semua hal yang terkait dengan pernikahan ya. Nah ketika tiba masanya nanti siapapun calon itu sudah siap ya, sudah disiapkan ya. Dan ini diantara pertanyaan yang sering masuk ke SMS saya misalnya ataupun dalam taklim-taklim yang sering saya lakukan ya, pertanyaan yang sejenis dengan ini ya. Mana yang kemudian kriteria dan seterusnya, saya jawab ya, ada kriteria ya yang hukumnya wajib. Ya. Ada yang kriteria yang hukumnya itu bisa diabaikan. Ya. Misal, yang bisa diabaikan misalnya asal daerah. Ya. Enggak mesti ngotot mesti orang Jawa gitu, enggak mesti menurut saya. Gitu Ustaz ya. Ini kalau bahasa Cina cincai saja gitu kan, enggak mesti ya. Walaupun saya mungkin orang Sumatera, mesti orang Sumatera juga, enggak mesti. Walaupun kita punya harapan itu mesti ya, biasanya ya. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang masih bisa toleransi dan ada toleransinya adalah misalnya tentang cantik dan ganteng. Ya. Apalagi cantik itu kan relatif. Ya, bisa jadi menurut saya itu cantik. Nah, menurut Mas Wahyu cantik banget gitu kan. Bisa jadi. Ya. Jadi yang cantik. Yang boleh itu laki-laki yang cantik. Ya laki-laki dan perempuan yang ganteng ya. Nah itu yang perempuan yang ganteng itu yang nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Nah, jadi cantik ganteng itu relatif. Ya. Nah kalau jelek itu biasanya mutlak gitu ya. Nah jadi cantik ganteng ya. Itu satu yang relatif dan kemudian menurut saya kita harus toleransi dalam hal ini. Ya, bisa jadi menurut kita hari ini dia cantik dan itu bukan menjadi tujuan utama walaupun Rasul mengatakan bahwa tunkahul mar'at, ya, tunkahul mar'atu li arba, ya, wanita dinikahi karena 4. Nah di antara 4 itu adalah li jamaliha karena kecantikannya. Ya. Jadi kalau suatu saat teman-teman sekalian menikah dengan orang cantik, ya apa boleh buat? Syukuri saja gitu ya. Karena itu sunatnya ya. Risiko kena pulau ya apa boleh buat gitu ya. Nanti menikah dengan orang cantik, kaya, ya apa boleh buat, terima aja lah ya, nggak usah mengeluh ya. Nah, jadi ini yang sifatnya menurut saya bisa toleransi, ya. Jadi tidak kaku ya masalah keturunan ya. Masalah yang ketiga yang berikutnya adalah masalah penghasilan juga demikian. Ya, tidak, misalnya calon suami saya harus menghasilkan di atas 5 juta, bisa, tapi sifatnya fleksibel. Nah yang wajib ya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah yang keempat ya, fadfar bidzatiddin. Nah ini penting masalah agama. Ini yang kita tidak boleh toleransi. Ya, jadi yang 3, yang 4 tadi itu boleh toleransi, nggak kaku sifatnya. Tapi yang satu ini masalah agama itu penting. Masalah akhlaknya ya, masalah penamalan, masalah akidahnya gitu kan. Yang penting akidahnya, akhlaknya, kemudian masalah penamalan gitu ya. Karena itu sunnahnya ya. Nah, risiko kata pula ya apa boleh buat gitu ya. Nanti menikah dengan orang cantik, kaya, ya apa boleh buat, terima aja lah ya, nggak usah mengeluh ya. Nah ini yang sifatnya menurut saya bisa toleransi gitu ya. Jadi tidak kaku ya masalah keturunan ya. Masalah yang ketiga yang berikutnya adalah masalah penghasilan juga demikian. Ya, tidak misalnya calon suami saya harus penghasilannya di atas 5 juta. Bisa, tapi sifatnya fleksibel. Ya.
Nah, yang wajib ya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah yang keempat ya, fawfar bidzatiddin. Nah, ini penting ya, masalah agama. Ini yang kita tidak boleh toleransi. Ya, jadi yang empat tadi itu boleh toleransi, nggak kaku sifatnya. Tapi yang satu ini masalah agama itu penting. Ya, masalah akhlaknya, ya, masalah pengamalan, masalah akidahnya, gitu kan? Yang penting ya akidahnya, akhlaknya, kemudian masalah pengamalan ibadah-ibadah yang sangat esensi ya dalam Islam ya. Ini yang harus betul-betul menjadi sangat utama. Ya. Yang lain, ya, tafadhalu, silakan diabaikan dalam tanda kutip dan bukan menjadi pegangan utama. Nah, bagaimana kalau ada intervensi dari orang tua? Teman-teman sekalian, ini banyak juga yang bertanya tentang ini kayaknya curhatnya Mas Wahyu sendirian nih kayaknya ya. Sudah ada calon tapi orang tuanya nggak setuju kayaknya, begitu kira-kira ya. Orang tua ya, orang tua kita terutama kadang dia tidak tahu bahwa ada perbedaan generasi. Ya, terus terang secara pribadi saya tidak mengalami kondisi ini gitu ya, karena orang tua saya juga tidak neko-neko dan sangat-sangat menerima apa pilihan anaknya ya. Sederhana disampaikan ya. Anda lebih tahu ya, sekolah lebih tinggi daripada saya dan tahu pilihan yang mana yang terbaik. Tapi bisa jadi dialami oleh beberapa yang lain ya. Setuju, oke, ya, tapi kemudian orang tua tidak setuju ya. Saya jadi ingat cerita Ustadz ya, Dr. Adian Husaini ya di satu mata kuliah. Terus terang ya, ini dokter ya, mengalami masalah seperti ini tentu di masa mudanya dulu. Dia cerita dia jatuh cinta kepada seorang akhwat ya, asal Bandung ya. Sementara Dr. Adian Husaini itu dari Jawa Ustaz ya, dari Bojonegoro. Nah, tradisi Jawa, Jawa Timur dan seterusnya ya, dengan Jawa Barat ya, ibunya itu tidak setuju. Dia sudah setuju sekali, Ustaz Dr. Adian Husaini itu sudah setuju sekali dengan akhwat ini dan akhwatnya juga tidak ada masalah. Tapi ibunya tidak setuju. Jangan mengulang masa lalu Majapahit katanya. Jadi dendam masa lalu, ini dendam sejarah gitu ya. Sejarah Rike dia Pitaloka di bawah-bawah ya. Dan itu asli. Akhirnya Ustaz Adian Husaini istikharah dan kemudian belakangan batal. Betul-betul batal. Nah, sehingga sampaikan ini berpulang kepada kebiasaan dan tradisi kita masing-masing. Kalau bisa diklopkan antara keinginan kita dan keinginan orang tua kita, ya, itu akan lebih baik. Karena bisa jadi orang tua kita tidak setuju karena ada hal yang tidak bisa difahami. Nah, ketika kita bisa memberikan pemahaman, ya, dengan baik, dengan sopan, ya, karena taat pada orang tua juga suatu yang tidak bisa diabaikan, ya, maka itu yang harus dilakukan. Ya. Mendahulukan pilihan orang tua atau pribadi. Ini sama dengan pertanyaan ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan begini. Ustadz, ya, manakah yang harus saya dahulukan? Apakah menikah ya, atau menyelesaikan skripsi? Saya bilang, antum menanyakan sesuatu yang tidak bertentangan, saya bilang. Ya, jadi menanyakan sesuatu yang tidak bertentangan. Terus bagaimana ya? Selesaikan skripsi dan nikah, saya bilang. Dan itu yang diambil akhirnya. Nah, sehingga sampaikan ini sesuatu yang bisa dipadukan sebenarnya. Jadi jangan dibenturkan. Sama seperti ya dulu ada saya mengasuh rubrik menjaga gawang rubrik konsultasi sakinah. Nah, waktu itu yang menjawab adalah Dr. Miftah Farid. Saya ingat banget ada pertanyaan seorang pembaca di majalah Islam Sabili karena saya 7 tahun di majalah Islam Sabili. Ada pertanyaan ya dari seorang ya, yang sudah berkeluarga, manakah yang harus saya dahulukan katanya? Permintaan mertua atau permintaan adik saya. Jadi sama-sama menginginkan dana waktu itu kalau tidak salah. Nah, dia bingung ya, dananya terbatas, adiknya minta pada saat yang sama juga mertuanya minta. Nah, ingat banget jawaban Ustadz Miftah Farid dari Bandung waktu itu, dia mengatakan bahwa Anda membenturkan sesuatu yang tidak berbenturan. Kita sering ya membenturkan sesuatu yang sebenarnya tidak berbenturan dan sama-sama bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan jawaban itu berpulang pada kondisi kita masing-masing. Ya, saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Melengkapi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asma dan Ustaz Fazil Azim tadi tentang sebelum saya membahas surat An-Nur ayat 26 ya, al-khabisat lil khabisin wal khabisuna lil khabisat dan seterusnya. Tentang memilih manakah yang terbaik di antara sekian banyak pemuda yang pernah datang, mungkin begitu ya. Nah, merangkum dari yang sudah disampaikan,
Satu poin yang ingin sampaikan, kita punya tuntunan ketika berada dalam kondisi bingung untuk menentukan pilihan, yakni dengan melaksanakan salat istikharah. Ya. Saya kira ini penting gitu ya, baik bagi ikhwan yang melamar seorang wanita atau sebaliknya seorang wanita yang kemudian dilamar oleh seorang pria. Ya. Itu menurut saya seperti hukumnya wajib begitu ya, melaksanakan sunnah ini ya, istikharah ini ya. Walaupun jawabannya itu tidak mesti dalam mimpi ya. Dan pelaksanaan sholat istikharah ini juga mungkin tidak cukup sekali ya, tidak cukup sekali ya, bisa berdua, tiga dan seterusnya. Dan saya ingin sampaikan tidak mesti dalam mimpi wujudnya itu ya. Sebagai mungkin sharing pengalaman ya dari beberapa hal yang sering saya hadapi, yang kasusnya mungkin sempat membingungkan memilih di antara sekian atau dua pilihan. Bukan mimpi ya, tapi diberikan kemudahan-kemudahan ya. Nah, jalan yang diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari isyarat bahwa kita harus memilih yang itu ya. Artinya ketika seorang akhwat ya, kemudian dilamar oleh seorang ikhwan dan kemudian melaksanakan sholat istikharah, dari sini kemudian muncul kemudahan-kemudahan. Nah, maka insya Allah ini bagian dari isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar dia menerimanya ya. Tapi ketika muncul beberapa kendala, misalnya banyak hal, dan itu setelah kita berikhtiar ya. Nah, ikhtiar itu yang dimaksud dengan ikhtiar, saya di awal saya katakan ada hal-hal yang sifatnya itu sangat prinsip ya. Ada hal-hal yang sifatnya sangat boleh jadi kita toleransi ya. Contoh masalah asal daerah, saya kira ini tidak prinsip, nggak mesti orang Jawa nikah dengan orang Jawa gitu kan, nggak mesti. Seandainya kita berharap demikian, itu bagian dari usaha kita ya, tapi itu bukan yang utama ya. Atau penghasilan tadi disampaikan, itu bukan prinsip menurut saya gitu kan. Kita boleh toleransi gitu ya. Tapi kalau masalah keagamaan ya, akidah, akhlak dan kemudian pengamalan terhadap agama, tiga hal ini ya, akidahnya beres ya. Kemudian yang kedua akhlaknya enggak masalah, pengamalan ibadahnya enggak masalah, maka saya kira ya, tidak ada alasan bagi kita untuk ya, menolak setelah kita melakukan tetap istikharah tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surat An-Nur ya, ayat 26 tadi detailnya, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin ya, wat tayyibuna lit tayyibat ulaikal mubarraun ya. Ini surat An-Nur ayat 26. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Sebagian ada yang menafsirkan, nanti bisa dirujuk di kitab Ibnu Katsir, saya kira didetailkan. Di antaranya ini adalah harapan gitu. Artinya ketika kita ingin mendapatkan orang yang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik juga. Jadi semacam arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda ingin menjadi mendapatkan orang yang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik juga. Jadi bukan berarti saya ini jelek, berarti nanti dapatnya orang jelek juga. Enggak seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan orang yang baik, berarti kita harus baik juga. Ya, semacam motivasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ya, yang sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup mungkin yang tambahan terakhir tentang bagaimana, ini pertanyaan pertama ya, menjaga keutuhan dan keberkahan ya, romantisme dalam keluarga di awal-awal pernikahan mungkin ya, bulan pertama, kedua dan ketiga ya. Oke gitu ya. Saya pernah menulis buku yang judulnya Rasulullah SAW pun begitu romantis ya. Rasulullah SAW pun begitu romantis ya. Saya mengeksplorasi ada 26 hadis Rasulullah SAW yang memaparkan tentang bahwa sosok beliau ini sangat-sangat romantis. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, romantisme Rasulullah SAW ini kalau kita temukan dalam sejarah dan hadis-hadis beliau itu ya, itu tidak mengenal usia. Ya. Contoh begini, kalau misalnya kita lihat ada seorang pasangan suami istri, ketika akan naik sepeda motor, nah sebelum berangkat, ya, maka sang suaminya itu memasangkan helmnya dengan pelan ke suaminya. Dipasangkan dengan pelan, kemudian suruh naik motor dengan pelan, misalnya seperti itu. Maka yakinlah ya, biasanya usia pernikahan mereka belum sampai setahun tuh misalnya. Kalau sudah 5 tahun kayaknya enggak ada. Biasanya begitu ya. Kalau ada pasangan suami istri misalnya naik kendaraan, mobil misalnya, istri itu dibukain pintu gitu ya, kemudian disuruh masuk pelan, kemudian ditutup lagi. Nah biasanya itu terjadi dialami oleh pengantin yang baru 2 atau 3 bulan menikah. Kayak kalau 10 tahun enggak deh. Ya. Ini anekdot
yang mungkin tidak bersifat umum, ada juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat baginda Rasul SAW, teman-teman sekalian, itu luar biasa. Hadis yang mengatakan misalnya suatu ketika ketika baginda Rasul SAW akan berangkat dalam sebuah peperangan, sebuah perjalanan disebutkan, dan hari itu yang mendapatkan giliran menemani beliau adalah Safiyah binti Huyai, salah seorang istri Rasul SAW. Nah, dikisahkan Safiyah binti Huyai ini agak susah naik unta, karena unta tinggi dan susah. Nah, dikisahkan dalam riwayat itu, teman-teman sekalian, Rasul berdiri dan kemudian menyorongkan lututnya, jadi begini, disorongkan lututnya, dan kemudian Safiyah menginjak lutut beliau dan kemudian dipegang tangannya. Bayangkan bentuk ilustrasi yang lebih romantis dari isi ini mana? Begitu luar biasa. Pertanyaannya, berapakah usia Rasul ketika peristiwa itu terjadi? Safiyah binti Huyai ini dinikahi oleh Rasul SAW pasca perang Khaybar, setelah perang Khaybar. Nah, perang Khaybar itu terjadi setelah tahun ke-7 Hijriah. Kita hitung, Nabi hijrah itu pada tahun ke-53 dari usianya, atau 13 tahun kenabian. Jadi 53 ditambah 7. Pada usia 60 tahun. Nah, peristiwa romantis tadi dilakukan oleh Rasulullah SAW atau terjadi pada diri Rasul pada usia beliau yang ke-60 tahun.